Ya, sekarang kita masuk ke dome design atau kubah design. Terus di sini aku udah punya desain sedikit yang setengah jadi gitu untuk mempersingkat waktu. Terus aku juga sekalian mau kasih tutorial gimana cara membuat daun yang rapi di bagian punggung tangan, juga di bagian jari-jari. Oke, kita mulai aja. Eh, jadi untuk kubah desain ini tuh ada beberapa macam kubah. Ini contoh yang satu umpakan, terus ada yang dua umpak, ada yang tiga umpak. Umpak tumpuk, ada yang tiga tumpuk, ada yang dua tumpuk. Itu terserah kalian maunya berapa tumpuk. Nah, untuk memudahkan teman-teman membuat kubah henna, kubah desain maksudnya, di sini aku bikin dulu pola bentuk segitiga. Ingat, kita harus punya titik tengah ini. Nah, terus misalkan kita mau bikin berapa umpak nih, berapa tumpuk, aku mau bikin 3 tumpuk. Nah, di sini aku kasih titik dulu antara di sini sama di sini. Kalau misalkan teman-teman belum bisa membuat titik yang lurus, ini bisa aja kasih garis ke sini, tipis aja garisnya ke sini. Sama di sini misalkan. Gitu. Nah, kalau udah ada titik-titik ini, kita baru bisa menyambungkan. Misalkan mulainya mau dari mana, mau dari bawah ke atas boleh, tapi aku mau ambil dari sini aja. Dari titik ke titik kita sambungin, kasih garis lengkung ke sini, dan menuju ke atas kita kerucutkan. Nah, ulangi hal yang sama, kasih garis lengkung dari titik ke titik. Usahakan bentuknya tuh sinkron ya, antara si kiri dan kanan. Baru kita kerucutkan lagi. Gampang banget sebenarnya buat bikin kubah yang berumpak-umpak kayak gini atau bertumpuk-tumpuk kayak gini. Ini garis kubahnya udah aku pertegas, udah aku perjelas, terus aku kasih swirls di bawah kubahnya, dimodif aja. Nah, terus gimana sih caranya kita kasih hams di kubah ini? Sama kayak kemarin, si hamsnya tuh kita harus tetap berdiri ya. Terus di setiap lekukan kayak gini tuh si hamsnya agak menjorok ke dalam kayak gini, biar kelihatan kalau ini tuh mengkubah gitu. Karena kalau misalkan kita enggak di menjorok, nah nanti kita nggak akan bisa melihat perbedaan kalau ini tuh desain kubah. Nah, terus untuk yang bawahnya kita lebih tinggiin lagi. Nah, setiap mau ke dalam di menjorok lagi. Ulangi hal yang sama sampai bawah. Oke. Pokoknya intinya untuk membuat hams di kubah desain ini tuh harus tetap berdiri. Jangan sampai tiduran. Ingat, kalau kita bikin hams di di desain yang agak melengkung atau agak miring, tetap aja kita hamsnya harus berdiri. Dan untuk kubah desain, di setiap lekukannya harus menjorok untuk membedakan. Jadi untuk desain kubah ini tuh bebas, teman-teman pilih yang satu umpak. Misalkan belum bisa simetris, kalau misalkan bikin yang tumpukan-tumpukan kayak gini, jadi nggak apa-apa bikin yang satu dulu aja. Nanti ngambilnya berarti dari sini ke sini. Ingat, jangan sampai nutupin si tulang-tulang ini. Terus sekarang sebelum masuk ke daun, kalau misalkan kita mau membuat garis bayang kayak gini, usahain setipis mungkin. Yang penting kelihatan sama kita aja. Kalau misalkan ketebalan, kita bisa hapus pakai tisu basah. Kalau misalkan si hennanya bagus, pasti dia nggak akan gampang kehapus. Jadi usahain setipis mungkin. Oke, kita langsung aja ke daun. Nah, untuk membuat daun, aku zoom dulu. Gimana ini zoomnya? Untuk membuat daun,
Kita bikin dulu daunnya, bentuk daun ya, bentuk daun, diwarna, terus tarik garis ke dalam. Kita ambilnya kalau yang sebelah kiri itu dari sini dulu, terus ke atas, ke bawah, diwarna, tarik ke dalam lagi. Kalau nggak bisa bikin daun yang sejajar, kita bisa bikin garis bantu lagi kayak kemarin membuat water drop. Misalkan jangan sampai ngelewatin batas garis ini. Kita bikin dulu daun lagi dari bawah ke atas, tarik garis ke dalam, dikasih warna. Bikin daun, kasih warna, tarik garis ke dalam. Untuk yang atas kita kasih gitu aja. Jadi kalau aku sendiri, kalau bikin daun tuh langsung dikasih warna aja biar nggak nanggung. Tapi ada beberapa henna artis gitu yang bikin dulu daunnya kayak gini tuh sampai atas baru dikasih warna. Menurut aku sih itu penghamburan waktu ya, jadi mending dikasih warna dulu aja sekalian sampai atas, sampai selesai. Kan kalau misalnya tadi yang sebelah kiri itu tadi mulainya dari bawah dulu kan, dari sini ke atas. Nah kalau sekarang dari atas dulu ke bawah, tarik garis dari atas ke bawah. Nah gitu teman-teman, aku mau kasih contoh. Jadi misalkan ini kita bikin garis untuk daun ya, masih. Nah ini garis untuk daun. Misalkan bikin daun tuh nggak usah terlalu dibentuk-bentuk. Misalkan kebanyakan dari teman-teman tuh kayak gini daunnya, ini nggak usah terlalu dibentuk. Terus ada juga yang cuma gini doang, dia dempet banget sama garis. Jadi tipsnya kalau mau bikin daun biasa aja, bikin daun biasa kayak gini. Nah kasih warna, baru dia ditarik ke dalam biar kelihatan si daunnya lebih hidup kayak tangkai gitu. Terus harus ada jarak dari daun ke si garis ini, harus ada jarak biar ada tangkainya gitu. Kalau misalnya nempel banget ke sini, ini aneh. Apalagi kalau bikin bentuknya asal-asalan gitu, atau terlalu dibentuk-bentukin kayak gini, ini ribet terus bikin aneh aja. Intinya bikin daun itu nggak usah terlalu dibentuk-bentuk, terus jangan terlalu nempel dengan si garis ini, harus agak jauh biar ada tangkainya, biar ada untuk tangkainya gitu. Itu tipsnya teman-teman. Kita balik lagi ke kubahnya. Misalkan ini si kubahnya mau dikasih apa, misalkan kasih daun lagi, kasih dulu garis. Kayak gini ya. Kita bikin daun kayak tadi. Kalau yang sebelah kiri dari bawah dulu, ingat, dari bawah ke atas tarik garis sedalam, dari bawah ke atas tarik garis. Kalau yang kanan dari atas dulu ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ini macet banget sih. Lakuin hal yang sama dari bawah dulu, yang kiri dari bawah ya, ingat ya. Kalau yang kanan dari atas. Kita latihan bikin daun yang lurus, yang miring, nanti kita bikin yang melingkar.
Terus gimana nih cara bikin daun yang menempel ke hams? Ingat tipsnya sama kayak tadi, jangan terlalu ditempelin ke si hams, tapi kita kasih jarak buat tangkainya kayak gini. Jadi agak jauh ya, jangan terlalu dempet. Nah enaknya pakai wet hand cair tuh gini, kita nggak usah terlalu banyak penekanan untuk mewarnai atau memblok suatu desain. Nah lakukan hal yang sama ke yang sebelahnya. Bentuknya harus konsisten. Terus ingat jangan terlalu nempel, jangan terlalu dibentuk-bentukin, biar si daunnya kelihatan lebih nyata. Oke. Sekarang kita belajar yang melengkung. Sini aku kasih garis. Oke. Sama aja kalau yang melengkung. Posisinya dari atas dulu. Ikutin garisnya. Kalau teman-teman belum bisa konsisten dengan bentukannya, bisa pakai garis bantu lagi atau pakai garis bayang kayak gini. Yang penting kelihatan aja sama sendiri. Aduh blur. Nah, jangan sampai keluar dari garis. Terus ikutin. Oke, sekarang di yang sebelahnya sama. Kalau misalnya belum bisa, kita bikin garis dulu aja, tapi yang penting tipis banget sampai nggak kelihatan. Oke, selesai. Di sini aku mau satuin elemen-elemen yang pernah kita coba kemarin. Aku mau tambahin jaring-jaring. Ingat berdiri. Jangan terlalu tiduran. Kasih dot lagi. Belajar menyatukan beberapa elemen ya. Kalau misalkan kita mau bikin hams kan, kalau ada garis-garis lengkung tuh harus tetap berdiri ya. Tapi kalau misalkan kita mau bikin daun, kita tuh harus ngikutin sesuai alurnya, sesuai si garisnya. Kalau misalkan si garisnya ikut belok, daunnya ikut belok, garisnya melengkung, ikut melengkung gitu. Ikutin aja alurnya kayak gini. Yang penting kita udah tahu tekniknya, pasti gampang. Dia mau melingkar, mau lurus, mau belok gitu. Kayak gitu ya. Cuman kalau untuk di atas ini kita kasih daunnya kecil-kecil aja.
Sekarang gimana caranya untuk membuat desain daun di jari-jari yang ke bawah gitu ya. Kita pakai kanan kiri, pinggirannya dulu bikin daun kecil aja, kanan dan kiri. Bentukannya jangan terlalu tidur, jangan terlalu kayak gini. Nah, jangan terlalu kayak gini, tapi harus agak berdiri, bikin daunnya berdiri kayak gini. Oke? Terus udah gitu bikin lagi dari dalam ke atas, tarik lagi ke dalam, dikasih warna. Dari dalam ke atas, tarik lagi ke dalam, kasih warna. Jadi mulainya tuh dari dalam ke atas, tarik lagi ke dalam. Ini juga dari dalam ke atas, tarik lagi ke dalam. Nah, kalau udah mengkerucut kayak gini, tinggal yang puncaknya, tarik lagi ke dalam. Kalau kurang putih, ditambah lagi aja. Ini untuk yang di jari. Coba lagi ya, ulang lagi. Bikin lagi di kanan dan di kiri. Harus harus berdiri ya. Nggak boleh terlalu tiduran. Tarik ke dalam dari bawah ke atas, tarik lagi ke dalam. Pokoknya sebelum si daunnya mengkerucut atau mengecil, jangan dulu bikin daun puncak yang ini. Terus aja kita bikin kanan dan kiri. Nah, ini space-nya kan masih besar. Kita jangan dulu bikin yang puncak, tapi yang kanan kiri dulu. Ke bawah. Dari dalam ke atas, tarik lagi ke bawah. Nah, baru ini space-nya kalau udah sedikit, kita bikin yang puncak. Sekarang mau dimodif jadi kayak gini. Tarik ke dalam, kasih warna. Pertebal lagi kalau kurang tebal. Udah kayak gini doang.